Kembali lagi di Dedi. Ya, di episode kali ini kita akan bahas apa ya? Bahas kegiatan kita seminggu ini lah yang Seminggu belakangan ini. ya. Seminggu belakangan ini kemarin kita coba bikin skema routing untuk di panggung. Bisa. Gue rencananya mau gambar buat kebutuhan produksi di panggung biar nanti kru kita dan tim produksi kita jauh lebih mudah untuk routing dan bisa lebih cepat. Mana gambarnya? Gambar apa tulisan itu? Woi. Belum, ini masih draft. Gue bikin routingan untuk sequencer gue. Jadi biasanya Dav kalau manggung kita pakai sequencer. Nah, kurang lebih sih seperti ini gambarnya. Kelihatan nggak? Resep dokter itu buat gambar. Oke, jadi pertama biasanya gue kalau main sama Dav, selain drum gue bawa laptop sama audio interface. Biasanya laptopnya gue bawa buat nonton. Nah, jadi biasanya ada laptop dan audio interface. Audio interface ini akan dikonek ke laptop. Nah, nanti output dari audio interface harus ada 4. Kenapa ada 4? Karena routingan untuk di Dav. Jadi gue pengen bikin yang teman-teman lain dengerin sama yang gue dengerin itu beda. Jadi kalau yang gue dengerin tuh ada metronomnya, ada kliknya, ada klik tracknya. Kalau yang teman-teman dengerin nggak ada klik tracknya, jadi bersih. Nah, routingnya adalah dari audio interface ini akan ada 4 output. Output 1 dan 2 akan masuk ke DI. Terus yang kedua output 3 dan 4-nya akan masuk ke earphone gue. Itu langsung gue dengerin. Terus kalau di panggungnya masuk ke DI. Habis masuk ke DI baru dikirim ke snackable atau mixer. Tapi biasanya snackable sih, soalnya kan biasa di panggung lebih gede kan. Ini gimana sih, Det? Gambarnya, Det? Itu cuma tulis DI. Ini apa? Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana routing gitar seorang Gilang Sugeng. Pertama, dari gitar Fender Stratocaster, bisa dari Stratocaster, bisa dari Gibson Les Paul, tergantung peminjaman. Langsung ke Digitech RP1000, terus dari situ langsung dikirim ke DI box, dari DI box dipecah ke mixer, sama satu lagi buat return di ampli. Gue sendiri di Dav sebenarnya butuh ampli yang namanya Matchless AC30 karena Matchless yang gue pesen belum juga datang. Dan vendor biasanya juga Karena di pelabuhan macet. ya proses shipping kita tahu butuh waktu yang lama. Selain menunggu pesawat dan pengiriman juga ya di toko belum keluar dan Belum bayar mungkin. di pencairan mungkin lebih di pencairan karena Matchless AC30 vendor susah untuk memenuhinya. Gue juga susah juga untuk memenuhi kebutuhan gue sendiri. Jadi akhirnya gue maksimalkan dengan Digitech RP1000 yang soalnya 90% lah nggak miring. Oke, segitu aja dari saya. Apabila ada yang salah-salah, mohon dimaafkan dan dibukakan pintu rezeki yang selapang-lapangnya. Amin. Terima kasih. Halo teman-teman. Nah, sekarang giliran gue untuk menjelaskan routing gue di atas panggung. Sebenarnya simple banget sih. Gue biasanya dari gitar langsung colok ke pedal board gue, dari pedal board dicolok ke DI box. Nah, lalu outputnya langsung masuk ke mixer. Untuk link di DI box-nya itu masuk ke return ampli. Sebenarnya itu nggak perlu juga sih. Yang penting DI box langsung masuk mixer itu udah aman buat gue. Nanti tinggal sound monitor gue keluar di floor monitor. Nah, untuk DI box ini sebenarnya sangat bermanfaat nih buat temen-temen yang di pedal boardnya nggak ada preamp. Syaratnya DI boxnya harus ada kabinet simulatornya karena itu bisa membantu banget biar sound kalian bisa terdengar lebih bagus lah. Dan kadang-kadang di antara teman-teman ada yang pernah ngerasain suara gitarnya tuh kayak apa ya? Apa lang? Kaleng gitu, kaleng jadi tipis lah, terus kasar gitu suaranya. Itu sebenarnya kendalanya di pedal board atau efek yang kalian pakai. Harusnya sih ada ampli simulator atau kabinet simulatornya. Jadi nggak peduli ampli di atas panggung mau bagus atau mau jelek, selama ada DI box dengan kabinet simulator, sound kalian pasti akan aman. Sekarang bagian routing gua. Yang paling susah nih. Yang paling susah gua gambarin ya. Nih, routing gua kayak gini. Jadi ini bass. Ya kan? Dari bass langsung colok ke ampli. Udah selesai. Susah kan? Routing gue ini. Dari bass
ke DI bisa, langsung ke bass juga bisa, buat ke ampli buat monitor doang sebenarnya. Nggak ada ampli pun nggak masalah, yang penting ada DI. Sebenarnya gitu doang sih, routing gue simple kan. Oke, jadi gue routing tuh kalau gue dari mic ke efek terus ke mixer. Efek lo apa sih? Simple aja. Efek lo apa sih? Apa sih, Not? Ya iya. Efek lo masuk input atau output deh? Dari mic ke input atau output? Kalau gue ke input gue biasanya. Biasanya gue ke input ya. Biasanya emang harus ke dia, emang harus ke situ. Lo gimana hidupnya? Mon aux 2. Bukan paling atas tuh nggak bisa lah, paling atas tuh monitor. Udah kick. Kita juga beres-beres studio, terus kita ngapain lagi lah ya? Beres Beres biar kabel. biar latihannya Nyaman. nyaman ya. Saya dari kemarin latihan banyak yang keserimpet. Iya. Banyak yang Nggak ada hubungannya. Kabel belibet-belibet. Ribet channel berantakan. Cepat rusak jadinya ya, Non ya. Alat kita atau kabelnya nih? Kabelnya. Nah, ini 19 sih vokal ya? Enggak segitu lu nyanyian lu aja Weh, bantuin kenapa sih? Bajingan. Kalau lu nggak bantuin, mendingan diem aja gitu, baru biar gampang ngomong ya. Lagi lah. Hanya kepingan. Weh, lah, lu nyanyi aja lah, si Budi main gitar, coba. Dut, main Dut. Ya, bener. Pik mana pik lang? Gak ada, gue tadi nggak apa-apa. Coba main gitar sama Gilang, coba. Hah, baru gue mau nyanyi, Bos. Si Gilang mau nampang dulu sebentar main drum. Apa lagi, Dut? Nas, diam aja Nas. Alah, sama Nas. Ya terus yang Apa? ada yang lebih menarik lagi nih. Itu dong. Jadi ada yang lebih menarik. Jadi kemarin tuh tepatnya hari Harry Potter. Ceritain dulu dong, kita punya grup. Oh iya, jadi buat teman-teman semua kita punya satu grup line gitu. Itu yang Grup lain, bukan grup dap. Grup DAF yang ada di line. Iya, grup Ah. Nah, isinya tuh orang-orang yang Suka. sama Daf gitu. Nah, teman-teman lah, Iya, teman-teman kita yang dekat gitu. Maksudnya appreciate dengan musik kita. ya kita jalan ke panggung mana ketemu orang, kita ajakin gitu ya. Ya. Lebih tepatnya kita paksa untuk masuk. Namanya Sedap Sedap Family. Family. Jadi ceritanya gini, lanjutin lah. Ceritanya awal, Hah? Kan lu yang awal. Lu yang tahu. Tahu be lu. Jadi ceritanya Ayo. pas gua ngecek malam jam berapa itu kira-kira ya? Setengah 12. 12 ya. Gue cek, kalau nggak salah gue ngeceknya tuh pagi jam 5 subuh. Gue cek itu di grupnya Sedap Family kok tiba-tiba orang-orangnya pada di-delete semua. Ternyata ada satu orang, kita sebut nama nggak nih? Sebut aja apa? Sebut saja. Namanya Mawar. siapa kalau nggak salah, lupa gue namanya. Sebut saja Don't Worry. Rian. Namanya Rian Don't ya? Worry. Namanya Rian. Nah dia tuh sempat malam-malamnya tuh sempat gabung di grupnya Sedap Family. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nge-delete semua member yang ada di dalam grup itu. Nah Apa itu. tuh motifnya? Mungkin dia lelah. mungkin dia sirik Ya, bagaimana nih? ya nggak tahu lah kita pokoknya motifnya Ya, apa. jelas Siapa ya ya? Tuhan yang tahu. Hanya Rian yang tahu. Dan dia juga apa ya nge-invite orang-orang di sekitar kita juga dengan grup yang sama ya, terus ya. Enggak, be, enggak. Woi. Nah intinya kemarin dari semenjak itu gue juga kaget sih waktu itu pagi-pagi gue bangun, gue siap-siap mau lari. Gila. Bisa mau lari. Si apa? TP ngomong gitu di grup. Katanya kita di kick nih gitu sama orang yang namanya Rian gitu. Gue juga nggak ngerti sih waktu itu sebenarnya yang paling pertama gue inget ini dia pertama kick gue. Nah, Gue nggak tahu tuh paling banyak musuh. ya mungkin musuhnya sama lu kali. Musuh gue kali. Iya. Gue nggak tahu intinya gitu terus. Enggak lah, kita nggak berasumsi musuh. Dia nggak berasumsi. Mungkin orang salah sasaran. Iya. Komunikasi. Nah intinya si Rian itu pandangan lo gimana bang tentang haters lah? Kan dia, ya gue nggak tahu ya, cuman gue nganggepnya ini sih Nah, haters. kalau menurut gue sih dia kayaknya cemburu. Kenapa? Cemburu tuh? sosial. Cemburu mungkin dengan salah satu member yang ada di grup kita. Atau Mikir. mungkin kegebetannya dari member. Nah, bisa jadi. Nah, itu yang ada dalam pikiran gue. Kayak yang dalam pikiran gue, masih rajin banget gitu. Rajin banget dia ngapus-ngapusin 240 orang satu-satu.
Kan bisa dilihat all lah. Oh bisa dilihat ya. Gue baru tahu dan Nas, kok gimana? Dan tau nggak profil picture-nya foto siapa? Salah satu artis ibu kota. fotonya Pharrell. Lo bisa lihat fotonya di sini. Di sini nih fotonya. Ini di sini. Nih fotonya nih. Masa foto kiri Iskak? Jadi apa ya? Mungkin pendapat kita kali ya tentang haters ya. Menurut gua lo apa Dut? Ini bener-bener loh. Dulu baru gua pikir. Ya khususnya buat Rian aja deh. Yang nggak tahu sih motifnya. Apa ke kita? Apa kita ada salah sama kamu Rian? Kalau ada salah mau Sama kamu. Ya kalau ada salah-salah kata maafin kita aja. Ya. Salah perbuatan. Ya kita bikin grup ini juga bukan niatnya untuk apa-apa ya buat ya Ya, biar biar bisa menjembatani apresiasi. teman-teman Sedap Family sama kita biar bisa ngobrol lebih banyak lagi, bisa lebih dalam lagi. Kita juga bisa lebih dapat masukan dari teman-teman secara langsung. Apa tuh? Maksudnya masukan apa tuh, Lam? Dia masukkan kira, ih KTB kok rambutnya gitu sih. Kak Gilang kok nggak ada rambutnya sih. Kan bisa aja kan? Ya, bisa. Kak Anas kok diem aja sih gitu. Pesan-pesannya buat Rian, Dut. Nah, Pesannya ya bikinin lagi lah grup. Badli. Pesan buat Rian, mudah-mudahan lu bukan Rian teman gua, bukan Niki Rian, bukan Rian Teja, Dan Rian udah masih. bukan Rian Demasif tuh. ya, bukan jombang juga ya. Pesan gua adalah sholat yang rajin menabung. Lu lah, apa lah? Pesan gua, tolong dibalas line gua. Padahal gua udah line, kenapa nggak dibalas? Sayang sekali, padahal gua mau berkenalan dengan lo. Lu lainnya apa sih, Lam? Gua pengen tahu deh, lu lainnya. Nggak ada. Oh. Lu lainnya apa sih? Gua WhatsApp dia, WhatsApp. Katanya WhatsApp. Gimana sih lu? Gimana, Pe? Gua pikir lu BBM. Apa ya? Obat aja Rian, obat. Kenapa harus Kenapa emang? sholat gitu, sholat? Mana ya? Lu kayak sirik banget sama gua gitu. Sampah banget. Obat aja Rian, obat. Anas? Apa ya? Oke, gitu Oke. aja. Pokoknya ada satu lagi nih pesannya. Tolong ganti profil picture-nya sama foto lu Rian. Nah, atau nggak ganti profile picture-nya dengan foto kita. Boleh? Ya boleh. Kalian mempromosikan Foto ke Daf ya, teman-teman bener-bener. semua. Betul. Untuk Ya, Rian, buat Rian, pokoknya tolong promosikan Daf lah. Sebelumnya buat teman-teman yang lain, kalau ada yang salah atau kita mungkin terlalu konyol atau mungkin terlalu apa, Komen aja di YouTube kita. komen aja di Kasih YouTube kita. masukan, kasih Bukan masukan. maksud kita untuk terlalu konyol, tapi emang kita dirinya emang begini. Kenyataannya begini. Jadi maklumin aja lah kita. Maklumin aja. Jadi pesan terakhir buat Rian, tetap semangat dalam menjalani hidup, tetap terus memberikan hal-hal yang positif, dan sekali lagi buat Rian, hey, kejarlah mimpimu!